Selamat pagi ibu-ibu yang hadir di MRI Depok dan juga ibu-ibu yang menyaksikan secara live streaming dan juga saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah PA Wanita dan Lansia MRI Depok. Pada hari ini kita akan memasuki tema baru yaitu Sola Scriptura, karakter firman Tuhan dan tantangan masa kini. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu Vikaris Grace akan membahas mengenai otoritas firman Allah. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah yang kudus ini. Mari kita bersama-sama berdoa, bersatu teduh sejenak memohon ampun akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian pertama kita, Allah baik, ketiga baiknya. Mari kita nyanyi semua, Allah baik, sorga dan dunia puji Dia, Allah baik. Mari semua datanglah, nyanyilah di muka Allah dengan lagu amat merdu. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Dengan lagu amat merdu, Allah baik. Kabarkanlah ke tempat jauh, Allah baik. Ada tempat di rumahmu, Allah baik. Kristuslah pelepas dosa, terang dalam gelap diberikannya. Yang terlepas bersoraklah, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Yang terlepas bersoraklah, Allah baik. Dan kalau hatiku lemah, Allah baik. Dia batu karang yang kuasa, Allah baik. Sungai Yordan dan lautan tak membawa ketakutan, serta Tuhan kita jalan, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Serta Tuhan kita jalan, Allah baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, surga dan dunia memuji Engkau. Kami bersyukur akan anugerah-Mu untuk melewati malam di mana kami boleh beristirahat dengan cukup. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, terlebih lagi terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan di mana kami kembali boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan agar kami dapat mengarahkan seluruh hidup, pikiran, perkataan dan perbuatan kami sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah dan hadirlah dalam ibadah PA Wanita dan Lansia pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini sungguh berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Sertai dan pimpin hamba-Mu Ibu Vikaris Grace Kamuri yang akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu yang agung dan berkuasa. Sekali lagi berkati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan secara virtual. Inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami satu-satunya kami berdoa dan menyerahkan ibadah PA Wanita dan Lansia ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Seperti biasa setiap kita pertemuan kita akan membawakan beberapa pokok doa. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian kedua, Yesus berdoa bagi daku, ketiga baitnya. Yesus
Baik ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan membawakan 2 pokok doa pada pagi hari ini. Yang pertama-tama mari sama-sama kita berdoa untuk pemberitaan Injil untuk dunia. Terutama kita berdoa untuk Indonesia. Injil harus terus diberitakan karena sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Kita melihat bagaimana sekarang pergaulan bebas dan juga adanya LGBT dan sebagainya. Mari kita mohon Tuhan beranugerah agar Injil terus dapat diberitakan khususnya di Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami sadar Tuhan bahwa pemberitaan Injil itu adalah sangat penting bagi dunia ini, khususnya kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa karena kami sadar bahwa Injil sudah banyak ditinggalkan orang, khususnya mereka meninggalkan Tuhan dan firman-Mu ya Tuhan. Kami melihat untuk pada masa-masa ini begitu banyak pergaulan bebas, anak-anak muda yang berbuat dengan semau mereka tanpa mereka memikirkan akibatnya dan memikirkan apa yang sudah Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Kami juga melihat bahwa bagaimana LGBT juga sudah begitu banyak ada di Indonesia. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan beranugerah agar Injil boleh terus dapat diberitakan di Indonesia. Kami berdoa biarlah kiranya orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, mereka boleh ditarik kembali karena firman-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa pada Tuhan agar membangkitkan dan mengirim para hamba-hamba Tuhan dengan latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari memang orang-orang yang sudah sekolah Alkitab ataupun dari orang-orang biasa untuk boleh memberitakan Injil kemanapun. Karena kita sadar karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu, kami sadar ya Tuhan bahwa begitu banyak ladang yang harus digali, yang harus diinjili Tuhan. Tetapi kami sadar begitu sedikit orang-orang yang boleh mengolah ladang tersebut ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang boleh memiliki beban untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus mereka. Karena kami sadar Tuhan, saudara-saudara kami mungkin banyak yang susah untuk dijangkau, baik itu lokasi mereka tinggal ataupun lingkungan mereka. Karena kami sadar Tuhan bahwa hanya karena Injil lah yang boleh dan dapat menyelamatkan orang berdosa. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, inilah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami sadar doa kami ini tidak sempurna ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah PA wanita kami pada pagi hari ini ke dalam Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan ajaib firman Tuhan, pujian kita yang ketiga. Nanti pada bait ketiga kami serahkan mimbar kepada hamba Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup indah, kuatkan imanku, firman
Pada pagi hari ini kita kembali masuk lagi di dalam suatu tema yang baru berkaitan karena pada bulan Oktober ini kita merayakan Hari Raya Reformasi. Ya, walaupun itu pada tanggal 31 nanti, tetapi sepanjang bulan ini saya rindu kita sama-sama belajar mengenai sola scriptura, hanya Alkitab. Nah, di dalam pertemuan kita yang pertama hari ini adalah otoritas firman Allah dari dua teks Alkitab yang kita akan baca, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Tuhan yang telah menopang kehidupan kami sampai dengan saat ini, Engkau yang terus menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu, tetapi Engkau juga yang mengoreksi keberadaan hidup kami personal maupun komunal melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memimpin kami lagi pada pagi hari ini dengan firman-Mu, sehingga oleh firman kami dicelikan, oleh firman kami diteguhkan oleh kebenaran-Mu, dan oleh firman juga kami dihidupkan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Lalu 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya baca dari ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat mengenai karakter firman Tuhan dan tantangan masa kini, maka saudara dan saya akan berjumpa mengenai beberapa problematika yang kemudian menjadi pergumulan daripada iman Kristen ketika kita berbicara mengenai Alkitab. Nah saudara, mari kita lihat sebentar di dalam poin yang pertama mengenai Alkitab dan pergulatan iman Kristen. Saudara dan saya melihat beberapa tantangan yang bukan saja terjadi di dalam abad-abad reformasi, tetapi juga di dalam zaman modernisme. Sampai dengan hari ini saudara dan saya berjumpa bahwa masih ada saja ajaran-ajaran yang sedemikian. Mari kita lihat mulai dengan pergulatan iman Kristen ya pada tahun sekitar 1500-an, terutama di dalam Konsili Trente. Yang pertama kita lihat di dalam pandangan daripada Katolik Roma ya pada tahun 1545 yang kemudian membicarakan mengenai Konsili Trente sebagai reaksi terhadap reformasi, Nah, saudara, ketika kita belajar mengenai Konsili Trente, ada beberapa daripada ketetapan Konsili Trente yang itu melawan Alkitab. Kita lihat yang pertama, Alkitab tidak jelas dan sulit ditafsirkan. Ini adalah ketetapan daripada Konsili Trente. Alkitab tidak jelas dan sulit ditafsirkan. Kenapa? Karena Alkitab mengandung misteri-misteri yang dalam, ya. Dan kemudian Alkitab tidak jelas dalam ajaran tentang iman dan moral. Alkitab tidak jelas, ya, atau kabur, ya, sulit dipahami, ya. Banyak misteri-misteri di dalamnya. Saudara dan saya berjumpa bahwa banyak orang juga tidak ingin membaca Alkitab karena saudara memiliki asumsi berpikir yang bisa saja asumsi berpikir itu sama dengan Katolik Roma punya. Yaitu apa? Alkitab susah sekali dimengerti, tidak jelas. Ya, karena memang ada bagian-bagian daripada Alkitab yang saudara dan saya temukan bahwa memang sukar untuk dimengerti. Walaupun ada bagian-bagian daripada Alkitab yang memang secara sederhana mudah untuk kita pahami. Nah saudara dan saya melihat bahwa karena itulah maka Roma Katolik mengatakan bahwa Alkitab butuh interpretator ya atas Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab tidak mampu memberikan penafsiran atas dirinya sendiri. Alkitab tidak mampu menafsirkan dirinya sendiri. Alkitab butuh gereja. Alkitab butuh gereja untuk apa? Untuk kemudian menjadi interpretator terhadap Alkitab. Ini adalah sesuatu yang kemudian merupakan keputusan yang sampai sekarang orang yang ada di dalam agama Katolik ini memegang konsep demikian. Konsili Trente masih dipegang sampai hari ini. Nah saudara, kita lihat
Keputusan kedua daripada Konsili Trente adalah infalibilitas daripada gereja. Gereja itu tidak mungkin bersalah. Gereja dalam hal ini adalah apa? Para uskup, ya, konsili, ya, konsili-konsili yang dimana di situ dibahas mengenai hal-hal doktrinal dan kemudian diambil keputusan di sana. Ada juga tradisi dan juga paus, ya. Jadi infalibilitas gereja itu di dalam apa saja, di dalam kedudukan daripada uskup menafsirkan Alkitab, konsili, tradisi dan juga paus. Nah, di dalam infalibilitas daripada gereja, penentu tertinggi dan final bagi kanon dan interpretasi Alkitab itu adalah diletakkan pada siapa? Uskup, konsili, tradisi, dan terutama paus. Begitu ya. Jadi bukan kepada Alkitab itu sendiri, tetapi kepada apa? Kepada tradisi, kepada hasil konsili, kepada uskup dan juga paus itu sendiri. Dan kemudian di dalam infalibilitas gereja, karena gereja tidak ingin terjadinya penyesatan, takut untuk kaum awam itu baca sendiri Alkitab lantas kemudian kaum awam menafsirkan Alkitab secara sembarangan, maka gereja di dalam ketetapannya, ya, melarang pembacaan dan studi Alkitab bagi kaum awam. Itu sebabnya sampai dengan hari ini saudara berjumpa bahwa orang-orang Katolik itu punya Alkitab, tetapi mereka sendiri nggak baca Alkitab. Mereka sukar sekali untuk membaca Alkitab, sama seperti keponakan saya juga keluarga saya yang beragama Katolik, saudara. Waktu saya sempat ke rumah mereka, saya berjumpa bahwa mereka punya Alkitab, tapi waktu kita mau renungan sama-sama cari Alkitab, Alkitabnya udah berdebu. Berdebu karena apa? Karena memang nggak dipakai, karena memang nggak dibaca Alkitab itu. Karena kenapa, saudara? Karena memang sudah ditanamkan di dalam pikiran mereka mengenai Alkitab tidak jelas dan sulit ditafsirkan, dan mengenai infalibilitas daripada gereja. Jadi itu sebabnya pembacaan dan studi Alkitab bagi kaum awam itu nggak ada, ya, nggak ada, saudara. Bahkan diri sendiri membaca Alkitab pun tidak, begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi agak sulit ya. Dan kemudian saudara dan saya juga melihat bahwa di dalam infalibilitas daripada gereja, gereja melarang penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal dan pembacaan terjemahan Alkitab bersangkutan. Karena takut apa? Bias di dalam penafsiran. Itu sebabnya tidak heran pada zaman sebelum daripada Martin Luther itu melakukan reformasi, kita menemukan misalnya William Tyndale, ya, itu adalah orang yang kemudian menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris. Tetapi saudara dan saya juga berjumpa bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian menghadapi kematian gara-gara penterjemahan Alkitab. Lalu kemudian kita lihat juga Martin Luther. Sebelum Martin Luther juga banyak lagi beberapa daripada orang yang berjuang, para reformator yang berjuang untuk kemudian membawa Alkitab itu dijelaskan kepada kaum awam. Dan kaum awam sedapat mungkin memilikinya di dalam bahasa lokal mereka. Tetapi sayang sekali itu tidak kemudian terrealisasi dengan baik sampai dengan zaman reformasi. Ketika Martin Luther itu kemudian melakukan reformasi dan kita tahu bahwa di dalam reformasi akhirnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Jadi ini adalah hal-hal yang dilarang oleh gereja Katolik. Dan sampai hari ini saudara dan saya juga melihat bahwa gereja Katolik tidak membiasakan pembacaan Alkitab bagi jemaatnya. Jadi saudara, kita bersyukur ya, kita ada di dalam Protestan, saudara ya. Protestan berarti protestamentum ya, berpihak kepada perjanjian, yaitu perjanjian Allah di dalam PL maupun di dalam PB, sehingga saudara dan saya mendapatkan Alkitab di dalam bahasa kita. Nah, saudara, di dalam pandangan daripada Roma Katolik ya, dia mengatakan begini bahwa gereja itu adalah hidup, sedangkan Alkitab itu adalah kata-kata atau tulisan yang mati yang selalu dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, yang dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga organ Roh Kudus dalam menginterpretasikan Alkitab adalah gereja, khususnya adalah paus. Gereja dipandang sebagai tiang penopang dan dasar daripada kebenaran. Jadi bukan Alkitab yang menjadi tiang penopang dan dasar daripada kebenaran, tetapi apa? Gereja saudara ya. Karena apa? Bagi orang-orang ini saudara, mereka menganggap Alkitab adalah tulisan mati yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan organ yang menginterpretasikannya adalah gereja. Khususnya dalam hal ini adalah paus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini eksegesis yang dilakukan dan juga hermeneutika yang dilakukan itu tidak diperbolehkan bagi kaum awam. Tetapi diperbolehkan hanya kepada siapa? Kepada para uskup ya, kepada orang-orang yang ada di dalam magisterium ya, orang-orang yang duduk di dalam jabatan-jabatan gerejawi tersebut yang mewakili gereja itu sendiri.
Jadi saudara dan saya melihat di sini bahwa betapa ada batasan yang terjadi di dalam konsep pikir daripada Katolik Roma yang diwakili dalam Konsili Trente ini. Jadi sekali lagi Konsili Trente adalah reaksi terhadap reformasi. Lalu kemudian deklarasi iman Paus Pius keempat dan Konsili Vatikan 1870. Jadi setelah 1545 Konsili Trente, lalu tahun 1870 dikeluarkanlah Konsili Vatikan pertama. Nah saudara, di dalam Konsili Vatikan pertama dan juga deklarasi iman Paus Pius keempat, itu ditegaskan mengenai infalibilitas Paus sebagai penentu satu-satunya bagi dan beradanya ya dirinya itu di atas daripada Alkitab. Ya. Jadi ini adalah infalibilitas Paus, ya, penentu satu-satunya bagi otoritas Alkitab, dan karena itu dia berada di atas Alkitab. Ya. Dan di dalam hal ini ya gereja, para uskup, konsili dan tradisi, kalau kita mau bilang Paus itu berada di atas itu. Paus itu berada di atas itu ya. Jadi saudara dan saya melihat di sini betapa Paus mendapatkan sebuah posisi yang jauh lebih besar lagi. Ya, infallible berarti tidak mungkin bersalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, infalibilitas daripada Paus dalam menafsir ini adalah sesuatu yang kemudian terlihat di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan sampai sekarang. Sampai Katolik Roma hari ini saudara ya. Kalau kita perhatikan itu Paus punya kemampuan infalibilitas sekali lagi yang ditetapkan oleh Vatikan I ya, di dalam penafsiran Alkitab, membaca Alkitab dengan benar ya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Paus itu memiliki tempat yang tertinggi bahkan infallible, tidak mungkin bersalah. Nah, Paus berarti sebagai penentu final dari penafsiran Alkitab. Penentu final, gak ada lagi yang lain, cuma dia. Saudara bisa bayangkan kalau Paus itu melegalkan LGBT. Apa yang terjadi saudara? Maka LGBT dipandang sebagai sesuatu yang benar. Karena apa? Penafsiran tertinggi ada di dalam Paus. Kalau Paus melegalkan perkawinan antar imam-imam yang homoseks, maka yang terjadi adalah seluruh gereja Katolik di mana saja berada, jemaatnya dengan cabang-cabangnya semuanya melakukan demikian. Saudara bisa bayangkan Paus punya kondisi saudara, ini status yang begitu tinggi saudara, infallible saudara, final ya saudara. Jadi berarti itu sangat-sangat membahayakan iman Kristen tentunya. Nah, lalu kemudian ada satu istilah yang dikemukakan di dalam Konsili Vatikan I, ubi papa ibi ecclesia. Ubi papa ibi ecclesia. Di mana ada Paus di situ ada gereja. Jadi Paus itu sangat-sangat mewakili gereja. Jadi apa yang dia katakan ya itu yang gereja lakukan. Begitu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini berarti posisi daripada Paus berada di atas Alkitab ya. Dan bahkan dia adalah penentu satu-satunya bagi otoritas Alkitab itu benar atau tidaknya. Jadi ini adalah konteks yang terjadi di dalam abad 16 kira-kira tahun 1545. Dan kemudian di dalam tahun-tahun selanjutnya di dalam tahun 1870. Ini adalah tantangan pertama, pergulatan iman pertama yang dialami oleh gereja pada zaman itu. Lalu kemudian mari kita lihat di dalam hal yang kedua, yaitu pandangan daripada Anabaptis. Ya, Anabaptis saudara ya. Anabaptis ini adalah lebih menekankan suara Roh Kudus. Yang disebut sebagai suara Roh Kudus dalam hati manusia. Dalam hati manusia yang disebut sebagai firman batin. Ya, firman batin saudara ya. Jadi itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada firman eksternal. Yaitu Alkitab ini sendiri. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Jadi itu berarti firman batin. Firman batin adalah suara Roh Kudus yang ada di dalam diri manusia. Ya. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi jauh lebih tinggi. Jadi Alkitab bagi mereka, bagi Anabaptis bukanlah firman Allah yang sejati. Ini adalah tulisan mati. Tulisan mati saudara ya. Dan kemudian firman Allah yang sejati sama dengan suara Roh Kudus di hati. Suara Roh Kudus di hati. Jadi saudara itu berarti menekankan kepada perasaan manusia, kepada emosi manusia menjadi penentu bagi otoritas Alkitab. Kebenaran daripada Alkitab. Apakah Alkitab ini adalah firman Allah atau tidak bergantung kepada suara Roh Kudus yang ada dalam batin manusia. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi agak sukar kita terima. Karena apa? Bukan agak sukar lagi, memang tidak bisa kita terima. Karena memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian di dalam sistem Anabaptis itu sistem tafsirnya. Mereka menolak penafsiran gramatiko historiko. Apa itu gramatiko historiko saudara? Itu adalah
sebuah penafsiran yang menafsirkan Alkitab dengan cara mempelajari kata demi kata dalam Alkitab ya. Arti kata-kata itu sesuai dengan penggunaannya pada saat penyusunan atau penulisan Alkitab. Berarti ini adalah sistem eksegesis yang mana kita meneliti ya setiap Alkitab ini dalam huruf, kata dan juga penggunaannya di dalam konteks hidup daripada Alkitab saat dituliskan. Eksegesis ya saudara. Ini adalah sesuatu yang ditolak. Ya tentu kita tidak akan bahas hermeneutika di sini. Tetapi saudara ini adalah sesuatu yang ditolak saudara. Karena apa? Karena memang mereka tidak menghargai Alkitab sebagai firman Allah yang sejati. Nah, pandangan ketiga yang merupakan bagian daripada pergulatan iman Kristen. Sebenarnya kalau saudara dan saya memperhatikan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam aliran Anabaptis ini mirip dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam aliran Neo-Ortodoks. Ya, Neo-Ortodoks. Saudara dan saya lihat di dalam konteks modernisme. Ya, modernisme. Sampai dengan hari ini apa yang saya katakan di dalam tantangan-tantangan ini saudara masih terjadi ya, masih terjadi. Contohnya liberalisme. Liberalisme itu disebut sebagai modernisme lama ya, modernisme lama. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya adalah firman Allah, tetapi berisi firman Allah. Itu liberalisme. Liberalisme tidak mengakui Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah, tetapi berisi firman Allah. Berarti ada bagian yang bukan firman Allah. Yang firman Allah yang mana saudara? Di dalam konsep daripada liberalisme. Liberalisme menilai bahwa hal-hal yang bersifat moralitas, yang bersifat etika saja ya, itu adalah sesuatu yang kemudian yang merupakan firman, Hal-hal yang moralitas atau etika itu adalah firman, sedangkan yang bukan daripada etika atau moralitas itu bukan firman. Contoh, saudara dan saya melihat mengenai aspek mujizat ya. Ini modernisme dalam hal liberalisme saudara, dia menolak hal mujizat ya. Mujizat itu ditolak sama sekali. Sehingga kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam sistem tafsirnya, liberalisme itu menolak mujizat, misalnya laut Teberau dibelah oleh Tuhan. Mereka bilang enggak begitu. Ada penafsirannya sendiri dan bagaimana mereka menjelaskan secara logis supaya apa? Supaya peristiwa terbelahnya laut Teberau itu dapat diterima secara logis. Lalu kemudian misalnya terbelahnya sungai Yordan. Runtuhnya itu tembok daripada Yeriko. Lalu di dalam perjanjian baru, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan cara yang begitu ajaib. Ditolak semuanya. Karena bagi mereka Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan karena Yesus membuat mujizat, tetapi setiap orang membawa bekalnya masing-masing. Jadi berarti orang-orang yang begini saudara, memang mereka menolak sama sekali otoritas Alkitab, terutama juga di dalam aspek supranatural. Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus itu agak susah diterima oleh mereka. Karena apa? Karena sekali lagi Alkitab tidak diterima berotoritas firman Allah secara penuh. Tetapi hanya beberapa saja yang tadi saya katakan di dalam kategori moralitas atau etika saja. Nah jadi di sini rasio adalah penentu final bagi otoritas Alkitab. Jadi kalau masuk akal saya terima. Kalau enggak masuk akal ya saya enggak terima. Kelahiran Yesus yang bersifat supranatural bahkan waktu dia dikandung di dalam kandungan daripada Maria saudara. Apa yang terjadi di sana? Pun tidak bisa diterima karena enggak masuk akal saudara. Kalau enggak masuk akal itu bukan firman. Kalau begini saudara dan saya menerima mengenai karya Allah Tritunggal di dalam inkarnasi Kristus yang begitu ini bersifat supranatural, itu sesuatu yang sia-sia saudara. Sesuatu yang menurut orang modernisme itu kebodohan ya. Ya modernisme liberalisme khususnya ya. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi kebodohan. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita argumentasi yang sangat-sangat dapat dipercayai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi liberalisme ini adalah menolak otoritas Alkitab sepenuhnya sebagai firman Allah. Kedua, neo-ortodoks atau disebut juga dengan modernisme baru. Neo-ortodoks itu bilang begini, Alkitab bukan firman Allah. Kalau tadi masih bilang Alkitab berisi firman Allah, ini Alkitab bukan firman Allah. Alkitab bukan firman Allah saudara ya. Hanya tulisan manusia biasa. Karena itu Alkitab ini tidak bisa saudara dan saya itu jadikan sebagai standar kehidupan saudara dan saya. Secara iman, landasan daripada iman kita. Karena sekali lagi ini hanya tulisan manusia. Dan Alkitab itu bisa menjadi firman ketika apa? Ketika menyentuh hati kita. Jadi sekali lagi ini memiliki kemiripan dengan Anabaptis. Kalau Alkitab itu yang adalah tulisan manusia digunakan oleh Roh Kudus untuk menyentuh hati kita, maka di saat itu Alkitab berubah menjadi firman.
Dari yang tadi bukan firman menjadi firman. Jadi kalau saudara lihat di dalam liberalisme, rasio menjadi penentu otoritas Alkitab. Neo-ortodoks, perasaan, emosi kita menjadi penentu daripada Alkitab. Ya, jadi kalau saudara dan saya tidak mengalami disentuh oleh Alkitab, berarti Alkitab ini bukan firman. Contoh, saudara waktu renungan firman, ya, saudara baca tiap hari renungan Alkitab. Ada waktu di mana saudara kayaknya betul-betul dijamah ya, disentuh oleh kebenaran firman itu. Kayaknya betul-betul firman itu aplikatif banget dengan kebutuhan hidup kita. Tapi ada waktu di mana firman itu kayaknya nggak sentuh saya, bahkan saya rasa kering-kering saja, tidak aplikatif dengan hidup saya. Maka pada saat itu saudara berpikir bahwa ini yang firman itu adalah yang sentuh saya. Sedangkan yang nggak sentuh saya, yang saya rasa kering-kering saja, ya tidak jamah saya, berarti itu bukan firman. Kalau saudara punya cara berpikir demikian, saudara ada di dalam apa? Modernisme, neo-ortodoks, atau di dalam posisi Anabaptis, saudara. Jadi saudara adalah orang-orang yang menyebut diri reform, tetapi secara praktika, dalam praktika kehidupan kita, kadang-kadang kita itu memiliki spirit seperti spirit neo-ortodoks. Jadi berbahaya, saudara. Jadi saudara tuh jangan pikir begini ya, Alkitab ini akan selalu bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Firman Allah itu akan selalu kayak misalnya saudara dan saya baca, saudara rasa yang tadi saya katakan. Semacam sentuhan-sentuhan seperti itu. Kalau enggak ya itu bukan firman. Gak bisa saudara ya. Alkitab tidak bekerja selalu demikian ya saudara. Walaupun tidak bekerja selalu demikian, tidak berarti Alkitab bukan firman. Ya. Alkitab tidak bergantung kepada perasaan saudara. Saudara mau disentuh, mau kagak disentuh, Alkitab tetap firman. Begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi saudara dan saya harus perhatikan supaya kita jangan terjebak secara spirit di dalam kehidupan daripada neo-ortodoks. Ya, baca Alkitab tetapi dengan spirit neo-ortodoks. Hati atau perasaan yang tadi saya katakan menjadi penentu final bagi otoritas Alkitab. Ini adalah pergumulan. Saya rasa ini bukan pergumulan hanya pada orang-orang modern ya tahun 1900-an, tetapi dengan sampai tahun ini 2000 tahun 2000-an saudara, kita juga berjumpa dengan pergumulan-pergumulan yang sedemikian. Pergulatan-pergulatan iman Kristen dengan segala macam tantangan-tantangan yang kita lihat dalam beberapa pandangan ini ya saudara ya. Jadi sekali lagi kita ingin supaya iman kita itu boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui pembelajaran sola scriptura ini ya saudara. Supaya kita sekali lagi tidak terjebak di dalam konteks pemikiran Katolik Roma, Anabaptis maupun modernisme, dalam hal ini liberalisme maupun ortodoks, neo-ortodoks. Nah sekarang kita lihat di dalam hal yang kedua. Bagaimanakah Alkitab menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dan memberikan konfirmasi kepada saudara dan saya sampai sepanjang zaman bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sejati sepenuhnya, tidak sebagian, tidak berisi ya, ataupun bukanlah tulisan yang mati, tetapi ini adalah firman Allah yang hidup ya. Mari kita lihat hal yang merupakan jawaban Alkitab terhadap situasi tantangan-tantangan yang demikian. Yang pertama saudara dan saya belajar, Alkitab adalah diinspirasikan Allah. Ini adalah sesuatu yang sering kali saudara dan saya dengar. Ya, Alkitab adalah diinspirasikan Allah yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Diinspirasikan Allah tidak sama dengan bahwa ini tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan oleh kaum liberalisme, kalau enggak masuk akal berarti itu bukan firman. Diinspirasikan oleh Allah itu melampaui akal. Bahwa ada yang masuk akal, betul. Tetapi juga di saat yang sama melampaui akal. Tetapi tidak pernah Alkitab menjadi tidak masuk akal. Alkitab bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Bukanlah firman yang tidak masuk akal. Tetapi firman yang masuk akal sekaligus melampaui akal. Begitu ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab adalah firman Allah. Adalah firman Allah sepenuhnya. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara lihat di dalam kata diilhamkan atau diinspirasikan. Bahasa Yunaninya adalah theopneustos. Ya. Dari dua kata Yunani, yaitu theos, Allah, dan pneo yang berarti meniupkan atau menafaskan atau dihembuskan keluar. Bukan dihembuskan ke dalam saudara. Kalau dihembuskan ke dalam itu seolah-olah dari manusia kepada Allah. Ini adalah dihembuskan keluar dari Allah kepada manusia. Jadi kata theos
dan pneo berbicara mengenai tindakan Allah yang menghembuskan atau meniupkan atau menafaskan keluar firman itu kepada manusia. Jadi saudara, itu sekali lagi tidak boleh dibalik ya. Memang ada pengertian yang mengatakan bahwa ini inspirasi berarti dihembuskan ke dalam, seolah-olah manusia berikan itu kepada Allah. Tidak ya, tetapi Allah berikan itu kepada manusia. Nah saudara, jadi kata theopnosos, sekali lagi saya ulangi, ini adalah tindakan Allah untuk meniupkan atau menafaskan atau menghembuskan keluar firman-Nya kepada manusia. Lalu kemudian yang manakah yang dikategorikan sebagai firman? Saudara dan saya tidak ada di dalam posisi liberalisme, neo-ortodoks maupun Anabaptis dan juga Katolik Roma. Tetapi saudara dan saya memperhatikan bahwa Alkitab di dalam teks kita, segala tulisan pas grave adalah ini mengacu kepada setiap kata-kata adalah kata-kata Allah atau berasal dari Allah. Jadi segala tulisan itu mengacu kepada apa? Setiap katanya. Bahkan huruf, titik, koma itu semua berasal daripada Allah, saudara. Berasal daripada Allah. Setiap kata-kata itu adalah kata-kata Allah, berasal daripada Allah sendiri. Dan di sini, di dalam segala tulisan ini, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang telah mengembuskan keluar kata-kata Allah melalui para penulis Alkitab. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang telah mengembuskan keluar kata-kata Allah melalui para penulis Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Edward Young bilang begini, Paulus menuliskan kalimat ini saudara, kepada Timotius untuk menempatkan kepercayaan Timotius bukan kepada tulisan-tulisan yang hanya mengekspresikan pengharapan-pengharapan dan aspirasi-aspirasi dari manusia yang terbaik, melainkan di dalam tulisan-tulisan yang mana tulisan itu sendiri sesungguhnya dihembuskan keluar oleh Allah dan konsekuensinya tulisan-tulisan itu berotoritas absolut ilahi adanya. Jadi itu berarti segala tulisan ini saudara meliputi kata-kata apa saja yang ada di dalam Alkitab dan kemudian hurufnya, paragraf, kalimat, titik, koma semuanya datang daripada Tuhan Allah. Dan itu meliputi apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, itu berarti ketika kita menemukan mengenai istilah ini segala tulisan, kita tidak menempatkan perjanjian lama lebih rendah daripada perjanjian baru. Seperti orang Mormon saudara, orang Mormon kan bilang wah Allahnya perjanjian lama beda dengan Allahnya perjanjian baru. Allah perjanjian lama adalah Allah yang kejam, sedangkan Allah perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih. Dan karena itu perjanjian lama lebih rendah daripada perjanjian baru. Ya, kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti itu kenapa punya tafsiran, punya kesimpulan demikian karena salah mengerti. Segala tulisan adalah sesuatu yang mengacu kepada PL dan PB, segala kata-katanya, segala hurufnya, titik komanya, kalimatnya, paragrafnya, semua berasal daripada Tuhan Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam kehidupan para penulis Alkitab. Sehingga saudara dan saya melihat di sini bahwa itu kata-kata semuanya adalah kata-kata Allah. Karena apa? Karena diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan itu PL dan PB itu diilhamkan oleh Allah. Jadi kesimpulan kita ketika kita belajar di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini adalah Allah yang berinisiatif untuk memberikan Alkitab bagi manusia. Bukan manusia. Tadi saya katakan bahwa Edward yang bilang apa? Jangan sampai iman kita diletakkan kepada apa? Kepada Paulus dan kepada tulisan-tulisannya yang begitu baik. Atau kepada Musa dan tulisan-tulisannya Musa. Bukan. Bukan Musa, bukan Paulus. Bukan aspirasi-aspirasi atau pengharapan-pengharapan yang diungkapkan oleh si penulis Alkitab itu. Yang menjadi landasan daripada kepercayaan kita. Bukan. Tetapi Allah sendiri yang harus menjadi fondasi iman kita. Ya, jadi saudara dan saya melihat di sini bahwa tujuan Rasul Paulus menulis ini adalah supaya kita mengetahui Alkitab adalah firman Allah karena apa? Allah berinisiatif memberikannya bagi kita. Memberikannya bagi kita. Dan eksistensi seluruh tulisan PL dan PB berasal atau keluar dari Allah. Eksistensi. Eksistensi. Kalau saudara bilang eksistensi, saudara dan saya ingat di dalam penciptaan alam semesta bukan? Eksistensi alam semesta tidak pernah ada kalau Allah tidak menciptakannya. Demikian juga Alkitab saudara. Alkitab gak pernah ada kalau Allah gak kasih itu bagi kita. Allah gak cipta itu bagi kita.
Eksistensi Alkitab datang daripada Tuhan Allah. Jadi bukan sekedar aspirasi ya daripada para penulis Alkitab itu. Atau pengharapan-pengharapan daripada para penulis Alkitab itu, bukan. Tetapi ini sekali lagi berbicara mengenai apa? Tindakan kreatif Allah. Tindakan kreatif Allah yang kemudian menciptakan Alkitab, menyebabkan Alkitab itu bereksistensi. Seperti ciptaan yang lain juga yang tadi saya umpamakan kepada saudara. Karena itu saudara, seorang penulis mengatakan bahwa Allah adalah pencipta saudara. Dan penulis utama dari Alkitab. Alkitab adalah hasil karya Allah. Bukan hanya hasil manusia biasa seperti pandangan yang tadi kita lihat. Tetapi ini adalah hasil karya Allah bagi kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab sungguh ditegaskan mengenai otoritas Alkitab yang berlawanan, yang berseberangan dengan pandangan-pandangan yang merupakan upaya-upaya untuk menghancurkan otoritas Alkitab ini. Kedua, saudara dan saya lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 terimplikasi di sana, tertulis dengan jelas bahwa inspirasi melibatkan manusia dalam penulisan Alkitab. Inspirasi melibatkan manusia dalam penulisan Alkitab. Tadi kita lihat inspirasi artinya apa dan bagaimana tindakan Allah menyebabkan Alkitab bereksistensi. Sekarang saudara saya melihat bahwa di dalam karya Allah yang menginspirasikan Alkitab, Allah memasukkan manusia, melibatkan manusia di dalam penulisan tersebut. Matthew Barrett ini dia bilang begini, inspirasi tidak sinonim dengan strong feeling. Seperti mendengarkan musik, puisi, lagu-lagu tertentu atau melihat, mendengar dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Kita cenderung menggunakan kata itu, inspirasi, untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk merasakan hal tertentu dengan kuat. Dan diterapkan pada Alkitab. Orang mungkin salah mengira bahwa inspirasi Alkitab semata-mata mengacu pada penulis manusia yang merasa diilhami, merasa diilhami atau diinspirasi tentang apa yang telah terjadi dan memilih untuk menulis tentang itu. Contoh, saudara dan saya punya lagu-lagu favorit, ya kan? Entah itu lagu rohani, entah itu lagu yang tidak berkaitan dengan iman Kristen, lagu-lagu umum. Saudara dan saya mendengar itu, alunan musiknya, syair-syairnya. Kadang-kadang kan kita selalu bilang gini, saya sangat terinspirasi dengan lagu ini. Atau saya sangat terinspirasi dengan puisi ini. Ya kan? Kadang-kadang kan kita pakai kata inspirasi gitu kan. Tapi bukan itu maksudnya saudara. Kalau saudara bicara di dalam inspirasi Alkitab, lalu kategorikan dengan strong feeling yang demikian, itu salah. Salah saudara ya. Jadi inspirasi bukan strong feeling seperti yang saudara dan saya alami. Matthew Barrett itu kasih juga contoh praktisnya bagi kita. Para rasul ketika melihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, tentu mereka itu mengalami strong feeling bukan? Mereka mengalami sebuah perasaan yang begitu amat kuat di sana. Mereka itu digerakkan sekali dengan penglihatan dan sebuah fakta kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Apakah itu yang menyebabkan dan mendorong mereka untuk memilih dan bertindak berdasarkan pengalaman itu, strong feeling mereka untuk menuliskan kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau dengan demikian saudara, apa bedanya tulisan-tulisan daripada Alkitab ini dengan tulisan-tulisan yang lain? Ebit GAD, ADMS, ya. Mereka juga punya karya-karya yang bagus saudara. Apa bedanya saudara? Gak ada bedanya. Maka saudara dan saya sekali lagi tidak boleh mengkategorikan istilah inspirasi kepada urusan strong feeling yang tadi saya kasih contoh. Bahkan para murid sendiri, kalaupun mereka ada yang mencatatnya, sekali lagi catatan itu bukanlah catatan yang disebut sebagai inspirasi Roh Kudus. Kalau hanya digerakkan daripada strong feeling. Bahkan di dalam kalimat daripada Matthew Barrett, bukan inspired feeling, bukan inspired feeling. Ya, feeling yang diinspirasi bukan saudara. Jadi yang dikategorikan dengan kata inspirasi ini apa saudara ya? Kata inspirasi nanti kita lihat definisinya.
Nah, di dalam upaya untuk memahami apa itu inspirasi dan bagaimana Allah menggunakan manusia di dalam penulisan Alkitab, PL dan PB, maka ada beragam macam teori inspirasi yang kemudian ditawarkan kepada kita. Ya, tentu saudara dan saya mungkin pernah melihat hal ini ataupun pernah mendengarnya. Ini disebut sebagai teori intuisi. Ya, ada sekitar 6 teori. Teori yang pertama adalah teori intuisi. Teori intuisi ini adalah begini. Penulis Alkitab itu memiliki insting, naluri agama saudara ya, atau semacam intuisi. Saudara tahu ya, intuisi itu bergerak daripada semacam bisikan atau gerakan hati, ya, suatu kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, ya. Lalu itu semacam sebuah gerakan di dalam hatinya, semacam intuisi, insting yang kemudian keluar saja daripada dirinya, begitu. Nah, Matthew bilang begini, intuisi seperti ini bukan saja dimiliki oleh manusia seperti kita orang Kristen, tetapi orang-orang yang non-Kristen, filsuf-filsuf pagan, filsuf-filsuf dari agama kafir, pendiri-pendiri daripada agama-agama non-Kristen pun punya intuisi yang seperti ini. Tetapi sekali lagi, inspirasi Roh Kudus bukanlah intuisi. Bukanlah intuisi atau insting tertentu yang muncul daripada diri manusia. Tanpa dipikirkan, tanpa dipahami saudara ya. Lalu kemudian muncul begitu saja. Saudara kan punya banyak insting toh. Ketika saudara ada di dalam keluarga saudara, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan rumah tangga, saudara punya insting tertentu. Insting saudara menggerakkan, jangan-jangan anak saya ada apa-apa. Jangan-jangan pekerjaan suami saya ada apa-apa. Jangan-jangan keluarga kita ada apa-apa. Insting bergerak di sana. Tapi insting itu bukan sekali lagi inspirasi. Kedua, teori iluminasi. Teori iluminasi saudara, dia mengasumsikan bahwa Roh Kudus itu aktif memengaruhi para penulis Alkitab dan meningkatkan pengertian atau pengetahuan yang mendalam daripada para penulis Alkitab, ya. Walaupun pekerjaan daripada Roh Kudus itu ya mungkin berbeda-beda dalam tingkatannya, ya, berbeda-beda dalam tingkatannya, tetapi tidak di dalam jenis yang disampaikan kepada manusia. Misalnya saya punya tingkatan pemahaman yang berbeda dengan misalnya Ibu A. Ibu A punya tingkatan atau kedalaman pemahaman yang berbeda dengan Ibu B. Ya, itu adalah iluminasi. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan tingkatan pemahaman, tetapi esensi atau jenisnya itu sama. Apa yang dipahami, tetapi beda tingkatan pemahamannya. Ada yang satu ya biasa-biasa, ada yang lebih dalam lagi dan seterusnya. Begitu ya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sukar karena sekali lagi ini bukan menjadi landasan bagi inspirasi Alkitab. Tetapi ini adalah sesuatu yang hanya kepada manusianya saja. Dari arah manusia dan bukan dari Allah. Lalu kemudian encounter teori. Encounter teori saudara ini berbicara bahwa Alkitab tidak berbeda dengan buku-buku agama lainnya. Tetapi Alkitab itu unik. Ketika Roh Kudus menggunakannya sebagai sarana penyataan di dalam komunitas Allah. Ini mirip dengan yang ortodoks. Alkitab sesungguhnya bukan firman Allah, itu menjadi firman Allah ketika diaplikasikan oleh Roh Kudus. Pandangan daripada encounter teori ini adalah diwakili misalnya Karl Barth. Saudara pernah tahu tentang Karl Barth, teolog? Emil Brunner, Reinhold Niebuhr, Rudolf Bultmann. Saudara waktu baca tulisan daripada Erastus Sabdono di dalam bukunya dan bagaimana dia menafsirkan Alkitab. Saudara berjumpa bahwa ternyata penafsiran daripada Erastus Sabdono ada di dalam encounter teori. Jadi bagaimana dia memahami Alkitab saudara itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa sistem tafsir dia. Nah sekali lagi saya katakan bahwa apa yang diungkapkan di dalam encounter teori itu adalah sama dengan yang ortodoks dan pelopornya adalah siapa? Karl Barth. Saudara ini adalah orang yang begitu penting di dalam abad-abad gereja masa modern saudara, tetapi sekali lagi dia memberikan ajaran yang tidak bertepatan, tidak bersesuaian dengan Alkitab. Jadi dia bilang bahwa Alkitab itu buku biasa, tetapi kemudian bisa digunakan sebagai sarana penyataan oleh Roh Kudus. Nah, dinamik teori saudara bilang begini,
Roh Kudus hanya memberikan konsep saja. Konsep saja, sedangkan kata-kata yang akurat adalah bagiannya manusia. Dia kasih kerangkanya, lalu manusia yang tulis. Bagaimana akurasi? Manusia yang atur. Apakah benar demikian, saudara? Agak sulit saudara terima ya. Karena bagaimana mungkin Allah beri kerangka, lalu kata-kata manusia atur sendiri. Apakah itu dapat mengeluarkan apa yang menjadi kehendak Allah? Tentu ini menjadi sesuatu yang sukar diterima, dinamik teori. Lalu kemudian dictation teori, dikte. Allah secara literal mendikte kata-katanya kepada setiap penulis Alkitab dalam bentuk mekanik. Jadi kita itu hanya seperti sekretarisnya Tuhan Allah. Tuhan Allah sebut satu demi satu lalu kita tulis. Ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mewakili inspirasi itu sendiri. Lalu verbal plenary inspiration theory. Ini adalah teori terakhir, verbal plenary inspiration theory, yang menjadi rekomendasi kita. Yang bersesuaian dengan arti inspirasi ini adalah verbal plenary inspiration theory. Ya, teori inspirasi verbal plenary ini, saudara ya. Jadi bagi verbal plenary, saudara, dia bilang begini, ada dua penulis Alkitab. Para penulis manusia, ya, dan kemudian Allah sendiri sebagai penulisnya. Para penulis manusia menulis secara akurat yang mereka maksudkan dengan gaya tulisan yang berbeda. Tetapi pada saat yang sama, apa yang para penulis manusia tuliskan atau katakan adalah perkataan Allah. Adalah perkataan Allah yang dituangkan dalam kata-kata, dalam frase ya, yang akurat. Karena penulis kata-kata itu adalah diinspirasikan ya, dari Allah. Atau dihembuskan firman itu dari Allah, maka tidak ada kesalahan. Jadi kalau saudara dan saya lihat di sini dalam beragam teori inspirasi, saya rekomendasikan kita di dalam teori yang terakhir, verbal plenary inspiration theory. Nanti kita lihat lebih detail apa itu verbal plenary inspiration theory. Jadi kalau saudara dan saya jelas di dalam arti inspirasi ini, maka kita mengerti otoritas Alkitab juga dengan benar. Mari saudara dan saya memperhatikan, di dalam bagian ini kita menemukan bagaimanakah relasi antara Allah dengan para penulis manusia dalam penulisan Alkitab. Berdasarkan verbal plenary inspiration theory. Kita mendapatkan definisi inspirasi. Ini adalah sebuah tindakan Allah, seperti yang tadi saya katakan, menciptakan suatu identitas di antara kata-kata Allah dan kata-kata manusia. Inspirasi berbicara mengenai apa? Tindakan Allah yang menciptakan sebuah identitas antara kata-kata Allah dan kata-kata manusia. Saudara dan saya juga harus mengingat bahwa manusia adalah terbatas. Manusia adalah ciptaan. Manusia tidak dapat memahami Allah yang tidak terbatas. Maka Allah akan memberikan identitas kepada perkataan Allah dengan perkataan manusia. Sedemikian sehingga perkataan manusia adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu dituangkan dengan tepat di dalam bahasa manusia. Sehingga saudara yang terbatas ini, kita yang terbatas ini dapat mengenal Allah. Sesuai dengan apa yang Allah nyatakan bagi kita. Jadi saudara dan saya melihat ini betapa sesuatu yang penting sekali. A divine act creating an identity between divine word and human word. Sesuatu yang begitu penting sekali karena yang membuat identitas antara kata-kata Allah dan kata-kata manusia itu bukan penulis Alkitabnya. Tetapi siapa? Allah itu sendiri. Saudara dan saya melihat bagaimana otoritas Alkitab ditetapkan oleh Allah sendiri yang berakar kepada dirinya sendiri. Di dalam tindakan Allah ini maka Allah memastikan divine word itu yang diungkapkan dalam human word itu memiliki makna yang sama. Makna yang sama. Saudara, contoh, penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia khususnya bahasa Papua misalnya. Di tanah Papua itu kan anak domba Allah, itu kan anak domba itu kan tidak sebanding nilainya dengan anak babi, bukan? Anak babi itu jauh lebih bernilai daripada anak domba. Sedangkan Alkitab mengasosiasikan simbol anak domba dengan siapa? Kristus sebagai anak domba Allah. Sekarang waktu penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Papua, apakah saudara mengganti
Anak domba dengan bahasa Papua apa? Anak babi Allah. Bisa begitu? Kan gak bisa saudara, gak bisa saudara ya. Karena apa saudara? Karena divine word yang diungkapkan dalam human word saudara, itu harus memiliki makna yang sama. Berarti lepas daripada budaya manusia yang berkembang pada saat ini, budaya suku-suku bangsa yang berbeda-beda ini saudara. Saudara tidak boleh mengubah itu. Tidak boleh mengubah itu. Karena kalau saudara ubah berarti maknanya juga jadi berubah. Kalau saudara bilang anak babi Allah, bagi Papua itu nilainya tinggi. Bagi orang Yahudi, babi najis saudara. Binatang najis. Itu gak nyambung saudara. Kalau kayak begini saudara, budaya tidak menjadi fondasi bagi otoritas Alkitab. Budaya bukan penentu. Tetapi Allah berkuasa memakai budaya sebagai alat untuk apa? Dia menyatakan firman-Nya di sana. Jadi berarti budaya under kuasa Tuhan ya saudara. Di bawah kekuasaan Tuhan ya. Jadi saudara ini adalah sesuatu yang unik sekali bagaimana pekerjaan Roh Allah. Dan ini menjadi pergumulan ketika Alkitab itu mulai mencapai sampai kepada suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Lalu inspirasi memastikan human word yang digunakan cukup untuk mengungkapkan pikiran Allah dan apa yang dia ingin manusia baca, dengar dan mengerti. Bukan yang Paulus ingin jemaat Tuhan dengar tentang apa yang dia pikirkan. Ya. Bukan, tetapi yang Allah ingin manusia baca, dengar dan mengerti. Dengan kata lain, Alkitab memberikan kepada saudara dan saya bahwa otoritas itu bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah itu sendiri. Human word adalah wadah yang dipakai Allah untuk apa? Untuk mengungkapkan pikiran Allah. Apa yang dia ingin manusia baca, dengar dan mengerti. Karena itu padanan katanya sedapat mungkin cukup untuk mengungkapkan pikiran Allah. Apa yang menjadi keinginan dia. Jadi saudara itu berarti Allah itu kerja saudara. Di dalam pikiran daripada manusia, para penulis Alkitab. Dia bekerja sedemikian rupa sehingga saudara, apa yang menjadi kehendak dia, itu betul-betul tertuang secara akurat. Tidak kurang, tidak lebih. Wah kalau saudara lihat ini berarti pekerjaan Allah luar biasa saudara ya di dalam Alkitab ya. Saudara tahu ya sampai dengan hari ini, buku yang memang betul-betul mendapatkan penterjemahan terbanyak itu Alkitab. Yang paling populer juga Alkitab. Tetapi Alkitab juga yang paling banyak dapat penolakan. Iya kan? Paling banyak diterjemahkan, paling populer di dunia ini, tapi juga paling banyak dapat penolakan. Tapi sekalipun ditolak, apa yang dikerjakan Allah ini saudara, tidak akan pernah kemudian digagalkan, dibatalkan oleh dosa atau upaya-upaya manusia untuk menghancurkan otoritas Alkitab. Lalu kita lihat bagaimanakah inspirasi ini, tindakan Allah yang memastikan apa yang tadi sudah kita pelajari saudara, itu terjadi dalam 40 penulis Alkitab ini. Kita lihat yang pertama, Roh Kudus mendorong penulis Alkitab menuliskan kebenaran yang dinyatakan. Mendorong. Berarti tadi beda ya dengan strong feeling ya saudara ya. Ini Roh Kudus yang dorong untuk penulis itu menulis. Memimpin penulis sehingga bebas dari kesalahan. Dia dorong, lalu dia pimpin penulis itu, kata-kata yang akurat itu saudara, sampai sedemikian rupa tidak mengandung kesalahan. Kalau tidak mengandung kesalahan berarti tidak mungkin bersalah. Dan kemudian tanpa menekan keunikan atau karakteristik pribadi penulis sebagai manusia. Allah yang pilih dan Allah yang tetapkan para penulis Alkitab. Tidak semua orang masuk di dalam penulisan Alkitab sebagai para penulisnya. Allah yang pilih dan Allah yang tetapkan. Kemudian penulisan itu melibatkan sekali lagi kepribadian penulis secara utuh. Namun pimpinan Roh Kudus memastikan bahwa penulisan menghasilkan kata-kata yang dikehendaki Allah. Kita lihat Allah gunakan semua kualitas daripada pribadi yang berbeda dari setiap penulis. Allah juga menggunakan lingkungan yang berbeda daripada para penulis. Allah juga menggunakan pendidikan, latar belakang pendidikan yang berbeda daripada para penulis. Allah juga menggunakan latar belakang kehidupan daripada para penulis yang berbeda-beda. Karunia yang mereka miliki, bakat, gaya, minat mereka
yang berbeda-beda itu dan keistimewaan-keistimewaan mereka untuk apa? Untuk mengungkapkan firman. Contoh, saudara dan saya lihat Musa punya tulisan dengan Amos, pemungut buah ara, itu kan berbeda ya saudara. Musa itu kan latar belakang pendidikannya itu saudara pendidikan Mesir. Itu pendidikan seorang pangeran saudara. Akademiknya sangat baik. Sehingga ketika saudara membaca tulisan daripada Musa saudara, itu tulisannya itu tulisan bagus saudara. Strukturnya itu the best saudara. Kalau Amos saudara, dia pakai struktur bahasa sederhana sekali. Karena dia hanya pemungut buah ara. Tidak memiliki latar belakang akademik seperti Musa. Musa punya latar belakang pekerjaan sebelum dia menjadi penggembala domba. Ya, dan juga setelah dia menjadi penggembala domba. Beda dengan Amos yang adalah pemungut buah ara. Walaupun dia juga bekerja sebagai penggembala domba. Nah, karena latar belakang yang berbeda ini saudara, tulisan yang mereka hasilkan juga punya gaya tulisan yang berbeda. Karena apa? Karena Allah tidak membuang latar belakang mereka. Allah tidak membuang latar belakang pendidikan mereka. Allah tidak membuang minat-minat mereka dan konteks hidup mereka. Kalau saudara lihat di dalam kitab Amos, konteks hidupnya berbeda dengan apa yang dialami oleh Musa di dalam Pentateuk. Tetapi semuanya itu digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan firman-Nya. Jadi di sini saudara dan saya melihat betapa pekerjaan Allah langsung di dalam kehidupan daripada para penulis Alkitab, 40 penulis Alkitab ini untuk menegakkan mengenai otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, verbal plenary inspiration theory adalah yang tadi saya jelaskan kepada saudara. Semuanya yang saya jelaskan kepada saudara. Mulai daripada apa artinya inspirasi dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Sehingga apa yang tadi dijelaskan, verbal plenary inspiration theory artinya itu saudara teraplikasi di dalam penulisan Alkitab ini. Saudara, waktu kita melihat hal ini berarti sekali lagi Alkitab adalah produk daripada Allah tetapi juga produk manusia. Karena itu saudara, Alkitab dapat dimengerti. Alkitab bukan diturunkan langsung dari Allah seperti yang dipercaya oleh kaum muslim. Saking diturunkan langsung oleh Allah, apa yang terjadi? Kata-kata daripada Al-Quran itu begitu amat sucinya dan gak bisa diterjemahkan. Allah tidak kerja demikian, saudara. Allah bekerja dengan menggunakan para penulis manusia ini. Untuk apa? Supaya manusia dapat memahami dia. Mengenal dia. Di dalam bahasa manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau kita punya Alkitab gak diterjemahkan mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim, saudara. Sampai hari ini saudara gak kenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan gak ada keselamatan, saudara. Karena apa? Karena pengenalan kita kepada firman itu sangat-sangat dibatasi ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah pakai ya sarana yang demikian untuk apa? Membuat saudara dan saya kenal dia melalui inspirasi. Ketiga, kita lihat Alkitab dan tradisi. Kalau saudara tadi lihat mengenai Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, berotoritas ilahi, ya, berasal dari Allah sendiri. Walaupun demikian Allah memakai manusia di dalam penulisannya. Sekarang kita lihat Alkitab dan tradisi. Kadang-kadang kan orang bilang sola scriptura itu kan berarti ya bahwa tradisi itu diabaikan, tidak dipakai, tidak digunakan. Benarkah demikian saudara? Apakah memang benar bahwa sola scriptura berarti membuang sama sekali tradisi? Tidak demikian saudara ya. Saudara hari ini juga mewarisi tradisi daripada para rasul. Apa saja yang menjadi tradisi daripada para rasul, saudara? Salah satu contohnya adalah perjamuan kudus. Itu tradisi para rasul yang diturunkan kepada kita, saudara. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti Alkitab itu tidak anti tradisi, saudara. Kalau saudara bilang sola scriptura itu meniadakan tradisi, itu konsep salah. Tetapi sola scriptura menempatkan tradisi pada porsi yang seharusnya, pada tempat yang seharusnya. Nah, mari kita mulai lihat di dalam sola scriptura Alkitab berada di atas tradisi. Alkitab berada di atas tradisi. Herman Bavinck bilang begini, gereja dan tradisinya dapat menjadi aturan iman regula fide, tetapi Alkitab adalah satu-satunya dasar iman fundamentum fide. Jadi gereja dan tradisi tidak pernah menjadi fundamentum fide, tetapi dapat menjadi apa? Regula fide.
Itu sebabnya saudara dan saya berjumpa misalnya di dalam gereja reform. Saudara dan saya melihat misalnya ada peraturan-peraturan yang mengarahkan ketertiban kehidupan daripada jemaat Tuhan. Itu menjadi apa? Regula fide yang mengatur kehidupan kita, ya, di dalam iman kita. Tetapi dasar iman bukan itu, saudara. Dasar iman bukan itu. Dasar iman adalah Alkitab, fundamentum fide. Sehingga saudara, karena Alkitab adalah fundamentum fide, berarti Alkitab itu bersifat autopistos. Autopistos, saudara. Autopistos itu berarti Alkitab bersandar pada dirinya. Alkitab dapat dipercayai di dalam dan tentang dirinya. Alkitab itu autopistos. Apa artinya autopistos? Alkitab bersandar pada dirinya. Alkitab dapat dipercaya di dalam dan tentang dirinya. Berarti Alkitab tidak bersandar kepada pengakuan gereja atasnya. Alkitab juga tidak bersandar kepada penafsiran paus atas dirinya. Kepada perasaan atau rasio daripada manusia. Alkitab bersandar pada dirinya sendiri, dapat dipercayai di dalam dan tentang dirinya. Otoritas Alkitab. Autopistos. Di sini ketika Alkitab bersifat autopistos, kita melihat bahwa Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga yang mengembuskan keluar firman itu, dia sebagai interpreter sejati dari firman. Interpreter sejati daripada firman. Mari kita baca beberapa teks Alkitab ini, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu pasal 16 ayat 17. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jelas sekali di sana ada kehati-hatian terhadap nabi palsu, dan kemudian ketika Simon bin Yunus yaitu Petrus mengakui siapa Yesus, Tuhan Yesus bilang itu bukan dari kamu tetapi dari Allah Bapa yang menyatakannya. Lalu Yohanes 6 ayat 44 kita bisa lihat, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau aku tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Berbicara mengenai otoritas Allah yang kemudian menarik kita kepada anaknya. Dan ini adalah hal yang dinyatakan di dalam kebenaran firman. Berbicara mengenai apa? Otoritas, kontrol, kendali daripada Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dan 15. 1 Korintus 2 ayat 2 dan 12 dan 15. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Karena apa? Karena roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan umat Allah yang telah percaya. Nah, saudara, ketika kita melihat hal ini berarti Allah memiliki peranan yang begitu penting di dalam kehidupan kita, terutama daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri dalam menginterpretasikan firman bagi kehidupan kita. Dia memiliki kedaulatan di dalam menginterpretasikan firman, bukan saja meregenerasi dan menyelamatkan kita, tetapi dia menginterpretasikan firman bagi kita. Di dalam reformasi, saudara, reformasi percaya bahwa Roh Kudus mendiami hati orang percaya sehingga setiap anak Allah berbagian dalam pengurapan dari yang kudus. Karena itu reformasi memberikan Alkitab kepada setiap orang, menerjemahkannya, mendistribusikannya, dan di dalam gereja-gereja hanya menggunakan bahasa setempat. Saudara, di sini kita melihat betapa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan daripada individu-individu orang percaya dan juga di dalam komunitas orang percaya. Di dalam individu orang percaya, Alkitab berkata bahwa Roh Allah berdiam di dalam kita. Dia hadir di dalam kita. Kalau dia hadir di dalam kita, implikasinya apa? Dia menginterpretasikan firman kepada kita.
Sehingga firman yang dia inspirasikan secara tertulis dan kemudian dia bekerja di dalam diri kita, dia mengiluminasi pikiran kita untuk memahami, itu menjadi satu koneksi yang hidup. Koneksi yang hidup. Jadi saudara dan saya tidak kemudian menempatkan firman itu di dalam urusan masuk akal atau tidak masuk akal, atau tersentuhnya perasaan saya atau tidak tersentuhnya. Tetapi masalah koneksi daripada firman yang tertulis dengan apa yang Roh Allah berikan di dalam diri kita, pengertian, iluminasi, pencerahan, rasio, perasaan, kehendak kita oleh apa? Oleh kebenaran firman. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab, jika Roh Allah mengiluminasi pikiran, perasaan dan kehendak kita, maka kesimpulan kita akan connect, akan kemudian berkorelasi, konsisten dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Ketika itu terjadi saudara, berarti apa yang saudara dan saya sedang alami? Pekerjaan Roh Allah yang sedang menginterpretasikan firman di dalam hidup kita. Ya saudara, jadi saudara mau dapat konfirmasi dari mana? Bahwa saudara telah diiluminasikan oleh Roh Kudus dan betul-betul mendapatkan pekerjaan Roh Kudus yang menginterpretasikan firman dalam hidup kita. Saudara baca Alkitab dan saudara punya pikiran, perasaan, kehendak itu sinkron dengan Alkitab, kesimpulan logika kita itu persis sama dengan apa yang Alkitab itu sampaikan. Di titik itu saudara dan saya berjumpa, Roh Kudus sudah bekerja menginterpretasikan firman bagi kita. Sehingga kita gak bias di dalam pengertian kita saudara. Gak kemudian dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat juga. Karena apa? Karena Allah kerja di dalam hidup kita. Jadi dengan demikian apa yang dikatakan oleh para nabi perjanjian lama. Tidak usah lagi orang mengajar kita. Karena Allah menuliskan firman itu di dalam hati kita oleh pekerjaan rohnya. Itu yang dimaksudkan dengan dia, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Sehingga kita itu kemudian diiluminasi dan memahami Alkitab persis seperti yang tertulis. Itu maksudnya saudara. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak kemudian berada di dalam konteks kehidupan daripada Katolik Roma yang memahami pekerjaan Roh Kudus yang begitu amat terbatas. Di dalam perjanjian baru Roh Kudus bekerja dengan begitu luas di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Dia berdiam dan menginterpretasikan firman dalam hidup kita. Dan kemudian kita lihat juga di dalam penterjemahan dan pendistribusian Alkitab. Itu Roh Kudus hadir di sana saudara. Secara komunal itu bukanlah sebuah daya upaya daripada reformasi atau dalam hal ini Martin Luther. Luther sendiri gak kepikiran kalau bakalan pekerjaan penterjemahan Alkitab itu didistribusikan begitu amat luasnya. Dia kan gak sangka saudara. Tapi apa yang kemudian berada di belakang itu yang menyebabkan seluruh kegerakan itu mencakup bukan saja wilayah Jerman, tetapi mencakup sampai seluruh hampir wilayah Eropa. Karena saudara, Roh Kudus yang berada di belakang itu. Semua orang ingin untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa masing-masing. Sampai hari ini penterjemahan Alkitab di dalam bahasa Indonesia juga masih dilakukan. Siapa yang gerakan? Luther sudah mati. Tapi siapa yang gerakan itu? Roh Kudus yang menggerakkan itu saudara. Jadi saudara jangan pikir ya penterjemahan Alkitab itu hanya karena inisiatif gereja semata. Tidak. Di belakang itu ada pekerjaan Roh Allah. Lalu kemudian reformasi percaya bahwa Alkitab berkuasa untuk menginterpretasikan dirinya sendiri dan merupakan hakim tertinggi atas semua kontroversi. Alkitab adalah mahkamah tertinggi, tidak ada kuasa atau keputusan yang melampauinya. Ketika saudara dan saya menemukan adanya beragam interpretasi, misalnya terhadap satu teks Alkitab tertentu, dan mengakibatkan ada kontroversi. Hari ini kan saudara dan saya berjumpa misalnya perdebatan antara universalitas daripada umat pilihan Allah ya, ada yang bilang universalisme, ada yang bilang oh enggak itu cuma sebagian terbatas, ada yang bilang tidak terbatas, ada yang bilang ini terbatas. Waktu saudara dan saya mendengar mengenai debat-debat yang sedemikian, saudara kembali kepada Alkitab. Yang membuat saudara dan saya bisa kemudian tidak jatuh di dalam penafsiran-penafsiran yang salah. Dan kemudian akhirnya mengakibatkan saudara ada di dalam kondisi kontroversial yang tidak berujung, ya, tidak berujung akhir yang jelas, maka kita datang kepada Alkitab. Saudara dan saya bisa contohkan di dalam kehidupan daripada reformasi. John Calvin ketika berhadapan dengan Servetus. Ketika Servetus itu mengajarkan mengenai doktrin Tritunggal yang tidak benar. Bagaimana John Calvin menyelesaikannya? John Calvin menyelesaikannya dengan Alkitab.
Dia membaca Alkitab, dia memberikan keterangan Alkitab, penjelasan yang begitu detail tentang Alkitab kepada siapa? Kepada Servetus. Lalu kemudian saudara dan saya lihat di dalam Agustinus. Ketika Agustinus berhadapan dengan ajaran Manikianisme. Yang sekali lagi kemudian memporak-porandakan doktrin Tritunggal. Agustinus pakai apa saudara? Alkitab. Untuk apa? Menjelaskan tentang doktrin Allah Tritunggal yang benar. Hari ini ketika saudara juga berhadapan dengan pengajaran Dwitunggal yang dicanangkan oleh Erastus Sabdono. Saudara juga pakai apa? Alkitab untuk jelaskan tentang doktrin Tritunggal. Berhadapan dengan perdebatan antara universalisme, inklusivisme atau eksklusivisme di dalam penebusan Kristus. Terbatas atau tidak terbatas. Saudara juga lihat di dalam Alkitab. Alkitab bicara apa saudara? Karena Alkitab itu tidak berkontradiksi pada dirinya sendiri. Alkitab itu konsisten saudara. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di dalam pertemuan selanjutnya. Alkitab itu begitu konsisten dari PL sampai PB. Ajarannya itu tidak berkontradiksi dan kemudian ajarannya tidak ada yang tidak jelas. Ini tidak berarti bahwa Alkitab itu tidak ada misteri di dalamnya. Ada misteri karena Alkitab itu juga dalam, bukan saja sederhana. Tetapi saudara dan saya menemukan bahwa Alkitab itu adalah jelas. Nanti kita akan lihat di dalam pertemuan selanjutnya. Sehingga ketika saudara dan saya berkata bahwa Alkitab berkuasa menginterpretasikan dirinya sendiri. Hakim tertinggi atas semua kontroversi. Begitu saudara dan saya berjumpa dengan adanya konflik-konflik doktrinal demikian. Ya, interpretasi-interpretasi yang saling bertabrakan datang kepada Alkitab. Dan Alkitab akan memberikan petunjuk yang jelas kepada saudara. Tentu ketika ini terjadi harus ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara dan saya tunduk. Dengan rendah hati di bawah otoritas Alkitab. Kalau Roh Kudus tidak bekerja menundukkan pikiran kita. Sekalipun pengajaran itu begitu terang di mata kita. Tetap saja ditolak. Contoh. Ahli Taurat. Para pemuka agama Yahudi. Yang menyerahkan Yesus ke tangan para pemimpin Romawi untuk kemudian dibunuh. Apakah Kristus kurang jelas bicara? Apakah Kristus kurang jelas menjelaskan tentang pekerjaan karya dia di muka bumi? Bahkan di hadapan imam besar Kayafas, Yesus sendiri berkata bahwa anak manusia akan datang dalam awan-awan. Sudah clear posisi daripada Yesus Kristus. Tetapi untuk itu pun mereka menolaknya. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang menundukkan rasio, pikiran, perasaan manusia itu tidak terjadi di dalam diri daripada imam besar Kayafas. Jadi sekalipun firman itu begitu terang bagi kita, saudara tidak akan percaya. Karena apa? Karena Roh Allah tidak bekerja di dalam diri saudara. Sampai dia yang mengerjakan itu, barulah saudara percaya. Jadi Alkitab bukan tidak jelas, Alkitab bukan tidak menyatakan kebenaran. Tetapi seringkali saudara dan saya tidak dapat memahami karena kita masih di dalam dosa dan Tuhan belum membukakannya atau mengiluminasi pikiran, perasaan, kehendak kita. Kemudian kita lihat di dalam pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia tidak saja menjadi interpreter daripada firman Allah, tetapi dia pimpin orang percaya dalam penginterpretasian Alkitab. Dia pimpin. Karena itu saudara, sekali lagi Alkitab berkata, tidak pernah nubuatan itu ditafsirkan menurut kehendak manusia saja. Tetapi harus Roh Allah yang pimpin kita. Kenapa di dalam saat teduh kita, di dalam khotbah-khotbah, saudara dan saya harus berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus yang pimpin kita. Dia tidak saja menjadi interpretor terhadap Alkitab, tetapi dia pimpin saudara untuk interpretasi Alkitab. Nah di dalam hal ini saudara, di dalam hal ini, gereja memiliki tanggung jawab untuk menginterpretasi Alkitab. Tadi saya katakan, sola scriptura tidak membuang fungsi gereja di dalam menjalankan penginterpretasian Alkitab. Sola scriptura tidak membuang tradisi, tidak membuang para pejabat-pejabat gerejawi di dalam gereja. Karena siapa yang menetapkan pejabat-pejabat gerejawi? Allah sendiri. Allah yang beri bagi gereja ini penggembala, pengajar, penginjil. Dia yang kasih. Maka itu berarti dia nggak akan lawan itu toh. Dia yang kasih. Dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Melawan hukum-hukumnya sendiri. Karena itu dia yang kasih. Maka di dalam hal ini gereja diberi tugas oleh Allah untuk apa? Menginterpretasikan Alkitab. Kalau tadi kita melihat bahwa kaum awam pun semua orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus hadir dan memberikan interpretasi di sana. Di dalam hal ini komunitas gereja ya
di dalam pejabat-pejabat gerejawi pun mereka memiliki tanggung jawab untuk menginterpretasikan Alkitab. Nah, karena Kristus memberikan kuasa kepada gereja untuk mengajar, potestas doctrinae, maka gereja harus menginterpretasikan Alkitab. Dan karunia penginterpretasian diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jelas di situ, bernubuat adalah karunia daripada Allah. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk memberitakan firman. Istilah nubuat di sini berbicara mengenai memberitakan firman Allah. Lalu kemudian ayat yang ke-29, 1 Korintus 14. Tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi ini adalah sesuatu yang kemudian kembali ditegaskan mengenai karunia sebagai nabi, yang mana karunia itu berfungsi untuk memberitakan firman Allah. Lalu Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jelas di sana berbicara mengenai karunia bernubuat lagi yang Allah karuniakan, ya, untuk kemudian memberitakan Injil. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu berarti saudara dan saya memperhatikan di sini para pejabat ini adalah diberikan oleh Allah bagi gereja, dan para pejabat ini diberikan tugas untuk mengajar firman Allah. Mengajar firman Allah supaya apa? Supaya memperlengkapi jemaat Tuhan di dalam pelayanan dan mereka bertumbuh menjadi dewasa sesuai dengan kehendak Allah. Berarti tugas gereja adalah apa? Mengajar. Kalau mengajar dia harus interpretasi firman berdasarkan Alkitab ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses penginterpretasian ini sekali lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia pimpin sedemikian rupa sehingga saudara dan saya tidak bias di dalam penafsiran yang benar. Nah, tugas gereja, saudara dan saya memperhatikan di sini, tugas gereja adalah memelihara kitab suci atau Alkitab. Memelihara kitab suci atau Alkitab. Saudara dan saya memperhatikan bahwa pada zaman abad pertama setelah rasul-rasul itu meninggal dunia, saudara, gereja Tuhan itu kemudian mengumpulkan setiap apa yang menjadi tulisan-tulisan yang berotoritas ilahi itu, mereka kumpulkan dan kemudian mereka pelihara itu, ya. Jadi mereka jaga itu, mereka salin, ya. Mereka salin untuk kemudian mengedarkan daripada satu jemaat kepada jemaat yang lain. Itu pada zaman abad pertama setelah para rasul itu semua pergi meninggal dunia, saudara. Itu yang mereka lakukan, ya. Mereka lakukan sehingga itu terpelihara sampai hari ini. Saudara dan saya berjumpa dengan banyaknya manuskrip-manuskrip yang kemudian menjadi sumber utama daripada Alkitab kita hari ini. Dan itu terjadi karena apa? Ada gereja, ya, komunitas umat Allah yang kemudian Allah tugaskan untuk mereka pelihara setiap kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini, ya. Kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, tulisan-tulisan daripada setiap para penulis Alkitab. Nah, kemudian gereja menginterpretasinya dan membela setiap ajaran-ajaran yang benar. Jadi kalau kita melihat bahwa pergumulan daripada gereja, ya, dari zaman ke zaman kita jumpai begitu banyaknya kesukaran, ya, di dalam aspek-aspek doktrinal, mulai dari Tritunggal, Kristologi, pneumatologi, ya, terus banyak lagi yang lain, saudara, ya. Gereja bertujuan ditempatkan untuk bertugas menginterpretasikan firman dengan benar berdasarkan pimpinan Roh Allah dan membelanya, membela kebenaran itu.
Nah, pembelaan kepada kebenaran itu dirumuskan dalam pengakuan iman. Contoh, hari ini saudara dan saya membaca pengakuan iman rasuli. Itu adalah tugas daripada gereja. Pengakuan iman rasuli adalah kesimpulan dari apa yang kemudian dipelajari oleh gereja di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam hal ini saudara, gereja punya peranan yang begitu penting. Komunitas dan khususnya para pejabat-pejabat gerejawi memiliki peranan yang begitu penting di dalam hal ini. Memelihara kitab-kitab suci ini bukan banyak kitab saudara, tetapi maksudnya adalah tulisan-tulisan yang merupakan firman Allah yang berotoritas ilahi itu, ya. Kemudian saudara dan saya melihat bahwa interpretasi terhadapnya, membela kebenaran itu dan merumuskan kebenaran itu di dalam pengakuan iman adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh gereja untuk apa? Menjaga kemurnian iman daripada umat Allah, menjaga supaya umat Allah tetap berada di dalam fondasi yang benar, yaitu apa? Yaitu firman. Jadi gereja itu kalau saudara dan saya memperhatikan di sini, gereja itu lebih ke arah dia ditundukkan oleh firman, dipimpin oleh firman. Bukan gereja yang berada di atas firman itu. Ketika gereja memelihara tulisan-tulisan yang berotoritas ilahi sebagai firmannya, juga bukan berarti bahwa gereja itu yang kemudian tentukan, oh tulisan ini yang adalah firman Allah. Bukan saudara. Tetapi firman itu, tulisan itu yang menyatakan dirinya sebagai firman yang berotoritas. Jadi bukan gereja yang tentukan dari sekian gulungan atau dari sekian banyak manuskrip atau sekian banyak salinan. Berarti gereja yang tentukan, oh ini yang tulisan berotoritas firman, ini yang bukan. Tidak saudara. Tetapi tulisan itu sendiri akan menunjukkan kualitasnya sebagai firman Allah atau bukan firman Allah. Kedua, ketika gereja memelihara firman itu, ya, tulisan-tulisan yang berotoritas ilahi itu saudara, itu nampak di dalam gereja abad pertama yang menerima dan mengakui firman itu. Bukan hanya satu orang, tetapi komunitas gereja pada zaman itu mereka menerima dan mengakui firman itu. Jadi bukan menjadi penentu ya, terbalik ya saudara dengan apa yang tadi dikatakan oleh Katolik Roma ya. Kalau Katolik Roma kan bilang gereja ada duluan, baru Alkitab. Gereja ada duluan baru Alkitab, berarti gereja yang tentukan Alkitab. Padahal gereja didirikan oleh siapa? Kristus yang adalah firman yang kekal. Jadi mana lebih dahulu mana saudara? Firman yang kekal itu saudara, yang menginspirasikan firman kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Tapi Katolik bilang enggak, gereja yang duluan, makanya gereja menjadi penentu mana firman mana bukan. Mana yang berotoritas ilahi, mana yang tidak. Enggak begitu saudara. Tulisan itu yang menunjukkan dirinya sebagai firman. Dan kita komunitas gereja pada zaman dulu, abad pertama, misalnya di dalam gereja-gereja perjanjian baru, mereka menjadi penerima dan mereka mengakui otoritas ilahi itu dari tulisan-tulisan bersangkutan. Jadi saudara dan saya melihat bahwa di sini ada perbedaan yang begitu jelas dengan apa yang menjadi konsep daripada Katolik Roma, bahwa gereja bukanlah penentu otoritas Alkitab, tetapi sebaliknya justru menjadi penerima daripada firman Allah. Gereja juga di dalam tugasnya menginterpretasikan Alkitab saudara, mengungkapkan kesalahan-kesalahan dan menentang para penyesat. Mengungkapkan kesalahan-kesalahan daripada penafsiran Alkitab dan menentang para penyesat. Saudara lihat Athanasius, ya perlawanan dia begitu luar biasa ya. Lalu kemudian perlawanan kepada bidat tentunya. Lalu kemudian saudara lihat Augustinus, lawan Pelagianisme. Lalu saudara memperhatikan Calvinisme, lawan Arminianisme. Arminian itu sampai sekarang masih ada saudara. Spirit Arminian di dalam gereja-gereja Kristen yang berkembang saat ini masih banyak saudara. Itu begitu banyak adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penafsiran Alkitab. Dan firman Allah itu berfungsi memberikan sekali lagi penjelasan kepada gereja. Manakah doktrin yang benar dan manakah doktrin yang salah. Kenapa Arminian itu dikutuk sebagai ajaran yang sesat. Karena memang pengajaran salvation tidak benar. Kalau saudara belajar mengenai Arminianisme. Itu sebabnya Calvinisme mempertahankan habis-habisan melalui 5 pokok Calvinisme saudara. 5 pokok Calvinisme yang sekali lagi membicarakan mengenai kebenaran Alkitab sekaligus lawan daripada pandangan daripada Arminianisme.
Jadi kalau kita lihat di sini berarti gereja memiliki fungsi yang begitu penting di dalam menegakkan kebenaran Alkitabiah, tetapi gereja tidak berada di atas Alkitab. Gereja berada di bawah kekuasaan firman, dan gereja memberitakan, mempertahankan, dan kemudian mengakui kebenaran itu dalam kehidupan. Nah, jadi di sini gereja juga berfungsi sebagai hakim atas kontroversi iman dan harus menguji semua pikiran dan menilainya dalam terang Alkitab. Sekali lagi, gereja bisa berfungsi sebagai hakim, tetapi bukan hakim tertinggi. Dia dapat menilai, menguji segala pikiran, tetapi dia bukanlah hakim tertinggi. Bukanlah penilai yang tertinggi. Penilai tertinggi adalah Alkitab. Di dalam terang Alkitab dia akan memberikan keputusan yang benar. Jadi gereja di sini tidak infalibel, tetapi gereja dapat bersalah. Gereja tidak infalibel, tetapi karena gereja itu pun dapat bersalah. Jadi kesimpulan kita, saudara secara individual, saudara dan saya secara komunitas, kita semua di dalam sola scriptura, kita harus menundukkan diri kita di bawah otoritas Alkitab, yang adalah firman Allah, yang adalah kebenaran Allah, yang hidup itu. Untuk apa? Supaya kita punya penafsiran-penafsiran yang salah, ya, kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang salah dikoreksi, dibersihkan oleh kebenaran Alkitab. Jangan kemudian kita terus memegang teguh interpretasi-interpretasi kita yang salah terhadap Alkitab. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita interpretasi yang benar dan kemudian memberitahukan kepada kita bahwa interpretasi kita salah, maka mari kita tinggalkan interpretasi kita yang salah. Saudara, ini adalah sesuatu yang sering kali itu juga terjadi. Misalnya, hari ini interpretasi yang salah itu tertuang di dalam format baptisan, di dalam denominasi gereja tertentu. Format baptisan yang bersifat sabelianisme. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bukan 3 pribadi berbeda, tetapi satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan namanya yang beda-beda, dengan fungsi kerja yang beda-beda, tapi hanya satu pribadi. Waktu saudara lihat di dalam format baptisan yang demikian, kita pikir aman-aman saja ya saudara. Oh enggak apa-apa, saya dibaptiskan dengan cara demikian. Saudara dibaptiskan bukan atas nama Allah Tritunggal. Saudara dibaptiskan dengan apa? Monoteisme tunggal. Kalau dengan begitu saudara menjadi orang yang terlibat di dalam bidat. Tetapi ketika saudara mengerti Alkitab lebih dalam lagi, lalu apa yang terjadi? Terjadi pengkoreksian di sana, pembersihan terhadap interpretasi yang salah itu. Maka di dalam gereja reform, format-format baptisan yang demikian saudara, orang bersangkutan yang dibaptis dengan cara sabelianisme, dibaptiskan ulang di dalam nama Allah Tritunggal. Jadi ini adalah contoh-contoh yang membuat saudara dan saya mengerti dan paham bahwa Alkitab dan tradisi itu memiliki korelasi, tetapi korelasinya tradisi itu ada di bawah Alkitab, gereja itu ada di bawah Alkitab. Aturan-aturan gereja itu dapat menjadi aturan yang kemudian mengatur hidup kita di dalam kehidupan beriman kita, tetapi bukan menjadi fondasi dasar daripada iman kita. Karena itu kembalilah kepada Alkitab. Alkitab harus menjadi yang terutama dalam kehidupan personal dan komunal kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membuat saudara dan saya semakin mengenal firman Allah, semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab yang berotoritas ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, pengertian akan firman Allah. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami jatuh di dalam kesesatan berpikir, jatuh di dalam pandangan-pandangan yang tidak benar, tetapi Engkau memberikan kepada kami anugerah melalui firman untuk membawa kami ke dalam pemahaman, pengertian yang benar akan kehendak Allah di dalam Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami agar kami sungguh-sungguh menghormati firman Allah, sungguh-sungguh juga menerapkan firman dalam hidup kami. Berikan kepada kami interpretasi yang benar melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 4, kita harus membawa berita, kita nyanyikan keempat ayatnya. Bagi kita yang mengikuti melalui live streaming, silakan memberikan persembahan di dalam nomor rekening yang telah tertera di layar, dan kita yang hadir fisik silakan beri di dalam kotak persembahan. Kita nyanyikan lagu nomor 4, kita harus membawa berita.
Dan bagi saudara yang dikasihi Tuhan yang punya pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di dalam nomor WA yang telah tertera di layar. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberitakan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kasih Saudara Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana membuktikan atau tahu Alkitab itu firman Tuhan dan semua yang di dalam Alkitab itu benar? Apakah mungkin penulis PB sudah membaca perjanjian lama sehingga dikait-kaitkan peristiwanya? Dan bagaimana tahu semua peristiwa yang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu benar terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana membuktikan Alkitab itu firman Tuhan dan semua yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah benar? Tentu yang pertama-tama itu adalah Alkitab sendiri yang menyatakan demikian. Yang kedua adalah kesaksian gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru. Kesaksian gereja perjanjian lama sebagai saksi mata dan gereja perjanjian baru sebagai saksi mata. Saudara mau uji seseorang punya kasus itu untuk tahu kebenaran daripada kasus bersangkutan, saudara butuh saksi. Saudara butuh saksi untuk kemudian menunjukkan kebenaran atau kesalahan daripada orang bersangkutan. Saksi mata adalah hal yang begitu penting. Maka gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru adalah saksi mata. Tadi, tahu bagaimana benar, buktikan Allah sendiri kasih melalui firman-Nya. Kedua, Allah konfirmasi melalui kehadiran saksi mata. Dan saksi mata itu bukan cuma 1-2 orang, saudara. Saksi mata itu begitu amat banyak. Dari generasi kepada generasi begitu amat banyak kesaksian saksi-saksi mata iman. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah pengakuan daripada gereja perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Alkitab, PL maupun PB adalah firman Allah. Pengakuan itu adalah sebagai penerimaan. Bukan saudara ini ditentukan oleh gereja, enggak ya. Tetapi gereja menerimanya dan kemudian gereja mengakuinya. Jadi di sini saudara dan saya melihat apa yang pertama kesaksian Alkitab sendiri, kedua adalah kesaksian saksi mata, para rasul adalah saksi mata. Lalu yang ketiga adalah penerimaan daripada jemaat-jemaat lokal bersangkutan. Jadi itu berarti kita bisa tahu sampai sejauh mana kebenaran daripada Alkitab itu. Lalu kemudian
kutipan perjanjian lama yang diambil oleh para penulis perjanjian baru. Kalau saudara dan saya memperhatikan, tidak semua catatan peristiwa yang ada di dalam PL dikutip di dalam PB. Gak semua. Tetapi saudara dan saya melihat mengenai hal ini. Adanya konsistensi tema dari PL sampai dengan PB. Ada benang merah yang tidak terputuskan. Ini nanti saya akan bahas minggu yang akan datang. Jadi korelasi ini saudara, itu gak bisa saudara abaikan. Ajaran PL gak akan bertentangan dengan ajaran PB. Ajaran PB mengkonfirmasikan apa yang diajarkan oleh PL. Jadi saudara akan melihat mengenai konsistensi yang begitu akurat antara PL dan PB. Jadi saudara ini bukan sekedar mengait-ngaitkan kutipan dari satu penulis kepada penulis yang lain seperti saudara bikin paper atau makalah ilmiah saudara. Bukan itu saudara. Tetapi ini adalah pekerjaan Roh Allah yang memang menginspirasikan. Tadi definisi inspirasi saudara harus clear. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi pekerjaan Allah yang memang membuat saudara dan saya memahami bahwa ini adalah firman Allah. Nanti kita lihat mengenai konsistensi Alkitab bukan saja di dalam benang merahnya, tetapi juga di dalam penggenapan demi penggenapan daripada nubuatan-nubuatan yang ada dalam PL maupun PB. Itu begitu konsisten di dalam sejarah. Nanti kita akan lihat itu di dalam pertemuan selanjutnya. Lalu kemudian apakah jika saya belum yakin Alkitab itu firman Tuhan, berarti Roh Kudus belum bekerja menginterpretasikan Alkitab dalam hati saya? Jawabnya iya. Saudara, orang yang berjalan ke Emmaus, 2 orang yang berjalan ke Emmaus, mereka bukan tidak tahu berita Alkitab. Yesus sendiri bercerita, bernubuat 3 kali tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus beritakan itu dengan begitu jelas. Tapi ketika Yesus mati semua kolaps bukan? Iman daripada para rasul itu kolaps. Mereka gak ingat lagi firman Tuhan itu saudara. Maka untuk mengembalikan bukan sekedar ingatan. Tetapi iman kepada firman yang dinyatakan di dalam PL. Yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus dan sudah digenapi itu. Yesus harus berbicara firman kepada mereka. Dan dalam perjalanan itu saudara tahu sampai di rumahnya dan kemudian Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian hilang. Di situ apa? Selaput itu gugur dari mata mereka. Artinya tindakan Allah yang memungkinkan saudara dan saya untuk apa? Dapat menerima Alkitab itu dengan benar adanya. Yang tadi saya katakan. Bagaimana saudara sadar bahwa saudara itu mendapatkan pekerjaan Roh Kudus yang menginterpretasikan firman dalam hidup kita. Ketika saudara baca Alkitab yang tertulis, ini diinspirasikan oleh Roh Allah dan Roh Allah iluminasi pikiran, perasaan dan kehendak kita dan memberikan kesimpulan logis yang tepat persis sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab yang tertulis. Di situ saudara dan saya sadar bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh orang yang di Emmaus saudara. Paulus juga begitu. Kenapa dia sampai buta? Lalu kemudian ketika didoakan oleh Ananias seperti selaput itu keluar daripada matanya. Karena berbicara mengenai apa? Pengertian yang datang hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika saudara dan saya belum yakin Alkitab adalah firman Tuhan, pertama itu karena memang dosa kita, yang kedua memang Allah belum buka. Sampai kapan? Sampai Tuhan buka bagi saudara. Celakanya kalau Tuhan gak buka. Kalau Tuhan gak buka saudara sampai mati saudara gak akan kenal firman dengan benar. Jadi ini mengerikan saudara ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini begitu penting bagi saudara. Pertanyaan yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dan seterusnya. Saya mendengar sering orang berdoa semoga firman itu menjadi remah dalam hidup kami. Firman yang menjadi remah itu seperti apa? Apakah firman yang menegur secara khusus atau apa? Saudara, kata remah ini kan gak boleh kita reduksi, itu hanya di dalam pengalaman perasaan kita yang tersentuh oleh kebenaran firman. Kata remah saudara, kata remah itu sendiri tidak boleh direduksi hanya di dalam pengalaman kita tersentuh oleh kebenaran firman. Saudara dan saya harus melihat kata remah ini di dalam koridor tadi inspirasi Roh Kudus. Jadi saudara dan saya ketika berdoa Tuhan,
Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Berarti firman itu berotoritas dalam kehidupan saya, menguasai kehidupan saya, memimpin hidup saya, terlepas dari saya tersentuh atau tidaknya. Jadi saudara tidak meletakkan perasaan saudara yang menjadi penentu daripada Alkitab. Ini sebagai berotoritas ilahi atau tidak. Saudara yang justru tunduk kepada kebenaran itu. Perasaan saudara adalah satu hal. Tetapi otoritas Alkitab itu lain hal, saudara. Sehingga saudara dan saya melihat bahwa Alkitab bekerja dengan cara kerja Tuhan yang tidak diatur oleh rasio atau oleh perasaan atau oleh keinginan manusia. Tetapi dia bekerja berdasarkan Allah itu sendiri, kehendak Allah itu sendiri. Jadi seharusnya dengan kerendahan hati ketika kita berdoa, Tuhan jadikanlah firman itu sebagai rema. Kata rema tidak direduksi seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi kata rema seharusnya mengatakan, Tuhan biarlah firman Allah dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru memimpin hidup saya. Mengarahkan saya. Yang di dalam Mazmur itu 119, firman menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu maksudnya saudara. Jangan sekali lagi reduktif ya. Kadang-kadang istilah rema itu dipakai di dalam beberapa daripada denominasi gereja yang kemudian reduktif. Ya, jadi kita tidak boleh mengartikan rema demikian. Baik, apakah ada di antara kita yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Lalu kita tutup seluruh ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kenyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, ramai dan cemerlang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Dan kami bersyukur untuk peneguhan kembali firman-Mu yang berotoritas ilahi. Bukan karena rasio, bukan karena perasaan ataupun kehendak kami yang menentukan. Tetapi karena Engkau sendiri yang menetapkannya demikian. Dan kami berdoa di tengah-tengah pergumulan iman kami untuk menerima Alkitab sebagai firman Allah. Di dalam segala macam aspek praktis kami. Yang mungkin kami temukan di sana ada benturan-benturan yang begitu dalam di dalam kehidupan kerohanian kami. Biarlah Engkau meneguhkan firman ini dalam hati kami dan menguatkan jiwa kami. Bahwa Engkau adalah Allah sumber firman itu yang memberikan kepada kami firman untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan juga persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang membawa berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam MRI Depok ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus menyertai kita.